Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan cinta kasih-Mu yang boleh kami rasakan senantiasa di dalam kehidupan kami. Kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan, kiranya kami dapat mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur hanya kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ayat firman Tuhan untuk kita hari ini pada tanggal 23 bulan Juni 2023 tertulis di dalam kitab Yakobus 2 ayat 17. Demikian pembacaan firman Tuhan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika saya menyebutkan iman? Apakah iman itu dapat dilihat atau bisa kita ukur cara kerja iman yang kita punya? Tetapi dalam pandangan saya, iman itu bekerja tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan iman itu butuh pembuktian, butuh tindakan. Dan paling penting, aspek terpenting dalam iman adalah kita memiliki ketaatan di dalam menjalani proses iman yang kita punya di dalam kehidupan kita. Seperti yang kita tahu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, hanya orang yang taat, hanya orang yang percaya, dan hanya orang yang yakin akan iman yang ia punya, dan ia yakin bahwa kekuatan kuasa daripada Tuhan yang dia miliki, dan dia percaya akan kerja iman itu dan dia lakukan dalam tindakan kehidupannya. Jadi aspek yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini tidak semata-mata hanya omongan belaka, tetapi kita tidak ada tindakan dan perlakuan di dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan cara kerja iman. Iman itu bekerja dalam kehidupan kita dengan cara adanya rasa respek, rasa simpati dan empati ketika kita melihat sesama kita, ketika dia sedang sakit, ketika dia sedang mengalami suka duka, maka kita akan mengalami proses pekerjaan daripada iman itu. Kita mendampingi mereka dimanapun dan kapanpun. Iman itu harus bekerja. Yang kedua, kita harus bertumbuh di dalam iman. Kita harus percaya bahwa iman itu besar kuasanya. Dan kita juga mengimani apa yang kita imani. Kita harus mempercayai apa yang harus kita percayai. Dan yang ketiga, melalui usaha tindakan yang kita lakukan. Iman itu tidak akan bertumbuh jika kita hanya memikirkan saja, tidak kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sama seperti yang dikatakan di Ibrani 11 ayat 1. Iman merupakan dasar dari segala apa yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu sendiri harus kita amini karena sifatnya langsung kita rasakan dan tidak ada kekecewaan di saat kita berharap pada Tuhan. Maka dari itu amang inang naholongan ni Yesus Kristus, kita harus yakin, kita harus percaya bahwa besar kuasanya yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita, dan itu semua berasal daripada Tuhan. Sentral iman yang kita miliki itu berasal daripada Tuhan. Percuma saja kita punya iman tetapi tidak kita lakukan, karena iman sifatnya dinamis, tidak statis dan tidak stagnan. Maka diperlukan sikap dan perilaku pada seseorang untuk kehidupannya pribadi lepas pribadi. Amang inang, iman murni akan timbul dalam hati yang suci dan pikiran yang suci. Itu juga selaras dengan tuntunan di dalam Kristus dan akan menghasilkan perbuatan yang positif. Kebaikan yang murni ataupun hati yang tulus akan digerakkan oleh iman yang kita miliki. Mari kita mampukan diri kita sendiri dalam menjaga kemurnian daripada iman yang kita punya. Menjaga iman yang kita miliki selama hidup berarti kita percaya kepada Tuhan dan percaya akan besar kuasa daripada pekerjaan yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita melihat besar kecilnya tindakan yang kita lakukan, tetapi kita harus menjadikan semua untuk menjadi tindakan sebagai tolak ukur dalam orang yang beriman. Besar kecilnya yang kita lakukan dalam tindakan kita tidak penting, melainkan yang terpenting adalah kita melakukan pekerjaan iman yang sama yang dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 17 ini. Seperti yang kita tahu di dalam bahasa Inggris, NATO, no action talk only.
Jadi jangan hanya berbicara, mari kita menggerakkan diri kita dan menggerakkan hati dan pikiran kita juga dalam melakukan tindakan seperti itu. Iman akan hidup dan bertumbuh ketika kita melakukan tindakan. Jadi kalau kita tidak melakukan tindakan di dalam proses iman itu, maka iman kita akan lambat laun akan mati. Mati dalam hal mati rohani, dan mereka tidak tahu cara kerja iman begitu luar biasa dalam kehidupannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Kiranya dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ajarkan kami Tuhan bagaimana pentingnya menjaga iman yang kami punya dan melakukan iman yang kami miliki dalam kehidupan kami. Kiranya juga Tuhan memampukan kami dalam melakukan tindakan untuk proses iman yang kami punya tersebut, agar kami menjadi layak untuk disebut anak-anak-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan bersyukur hanya kepadamu. Amin.